Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa illa billahil aliyil azim. Maka sejajan para asatid, para alumni, santriwan, santriwati, dan sedajana yang mengikuti acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara dan perkumpulan ini membawa kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pertemuan seperti ini adalah salah satu pertemuan yang membuat kita bahagia. Dikarenakan kita bisa berkumpul, karena bisa along-polong dekat alumni, santriwati maupun santriwan yang mana bisa datang berkumpul bersama. Itulah menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita semuanya. Mudah-mudahan ke depannya setiap adanya acara di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, para alumni laki maupun perempuan yang jauh maupun yang dekat bisa bersilaturahmi, berkumpul, karena itulah sambungan kita supaya tidak terputus ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tentunya mereka bahasa Madura, bahasa Indonesia nih. Madura baik. Ada yang dari Cirebon, nanti pakai translate ya. Atanya ke Kanjeng. Tonton dalam pertemuan neka gelak pone sampai agi dari semua korda, para asatid, saya berkantoh menyampaikan tentang program ataupun rangkaian kegiatan ataupun dari korda-korda, kordes-kordes semuanya. Alhamdulillah, walaupun ibadah sekorang kompak, mudah-mudahan lambat laun badanah pertemuan-pertemuan seperti ini bisa membuka pola pikir kita dan bisa jen mekompak tujuan seinsyaallah tujuannya adalah untuk terus bagaimana caranya kita berkiprah dan berkarya khususnya di dalam lembaga Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Tantangan dan dinamika mereka begitu luar biasa. Kehadiran pondok pesantren tentunya harus menjadikan kunci kita untuk terus bisa memberikan suatu wadah tentang tantangan sebenarnya. Selain untuk menyelamatkan generasi muda, tapi tentunya para wali santri dan alumni harus terus bisa meneruskan perjuangan di lingkungan kita masing-masing. Karena kita ingin apa yang sudah kita lahirkan, apa yang sudah kita kembangkan, kasdojon alumni bisa terus neloraki, merjuangaki lingkungan kita masing-masing. Maka dari itu mudah-mudahan selain pada perkumpulan neka, tentunya kita bisa melihat apa sisi tantangan alumni di dalam untuk siar lingkungan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa saling muwataki. Mepola badan lingkungan sekorang, badan pendidikan. Tentunya Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin harus ikut serta andil untuk merhatiaki bagaimana kita menerjunkan guru-guru kita ke lingkungan-lingkungan sekorang badan perhatian untuk siar agama. Maka dari itu alumni bukan hanya sekedar aktivitas napa pon sampai aki oleh ketua korda dan lain-lain sampai aki, tapi tentu beda masukan-masukan pola beda daerah terpencil atau pelosok yang tidak tersentuh pendidikan agama, tolong disampaikan. Mari kita berjuang bersama untuk memakmurkan dan mensiarkan agama di pelosok-pelosok di lingkungan kita masing-masing. Karena prinsipnya kita hidup dunia neka gigul apa sendak alumni. Memang urusan dunia penting, tapi jangan sampai urusan dunia neka segala-galanya sampai ngelopaaki sangoh urusan akhirat. Paham maksudnya? Jadi kita neka kan sibuk pun.
Tapi dalam sibuk nek cek semata-mata urusan itu nyatok, tapi dalam carana sibuk juga untuk urusan sangona akhirat. Maka dari itu pesan gula dan kesejahteraan para alumni, saya abi tak tahu ketemuan, napa gula si sibuk, napa alumni sibuk, kamu warna lain tapi, tempat pondok tepote, mulai bedeng tapi. Nah itu wajar karena pondok kan nuntut ilmu, pondok tak pot repot, tapi tepak pondok daerah malambe, tinggal keluar baru oneng rasana. Tolong pengalaman-pengalaman itu sampaikan kepada terus-penerus. Karena mungkin pondok kan tak mikirin apa, tinggal keluar mau tidak mau dituntut oleh suatu alam apapun, lah dinamika kehidupan. Jadi pesan gula, alhamdulillah dalam acara Tako nasional neka tahap terus kita ke depan terus kita kembangkan dan insya Allah terus kita akan berbenah melakukan yang terbaik. Tadi kita lihat dan edingaki laporan masing-masing Porda segala macam luar biasa kekompakan walaupun dengan dinamika dan kadang beda sekancaan saling beda yade tak bisa saling beda adukung. Tapi terobode yade, tapi tak bisa jadi penunjuk arah. Ini kebodoh biasa. Tinggal bon. Karena itulah manusia. Seperti seneka, sebeda yade bisa sebeda budi, justru lebih nyaman sebeda budi. Karena sebeda yade ini tanggung jawab berat. Tapi mon sebeda budi, nekat seling ngaki, nekat saya memang beda budi kau cuy ngaki terus. Tapi cek beda yade terus, tapi tak ngerti napa tojuk. Otak tak ngejalanaki napa sejalan tugasnya. Paham? Karena kadang-kadang mau tak sebut yade ngambul. Tak sebut yade dinalah kok terus tahu. Yang sebut yade alasan ngomong. Pola beda cek terus lagi. Ada alhamdulillah. Jadi, pula pesan ke alumni, korda-korda, jadi saya minta untuk khususnya kepada kordes-kordes juga, mon beda acara pondu, tolong sampai yakin ke alumni. Dan kadang undangan ini kecekak beda kordes. Dan kadang undangan ini tidak disampaikan karena alasan segala macam. Dan kadang undangan tak informasi aki padahal makin zaman pun maju. Beda WA, beda neka di alasan sibuk. Tapi ontong gula tak ngeding aki alumni WA seorang olesan gula subek sob. Alhamdulillah sobung semua bedengane kasaran lu deh berarti. Jadi dalam kesempatan neka ke depan, kalau tadi dari panitia menyampaikan undangan yang disampaikan itu harap menjadi perhatian untuk tersampaikan kepada yang dimaksud, tidak ke alumni kapi. Si alumni neka pun ajaran neka kan beda buat seutama. Yaitu waktu Muharram ngamul takon neka terus Muharram sareng hol nyampung alumni neka tok pun cukup. Apa boleh bisa norok setiap istighosaan lebih nyambung. Misalkan hanya nyambung tepat acara-acara tertentu sepenting nyambung. Aja cuma bisa jadi beri masukan panjang lebar, dok berok dok temor, tapi tak tahu nyebul. Bada, mau mereka? Insya Allah, mudah-mudahan paling sehat kapi, mudah-mudahan paling lancar rezekina. Tapi semua itu bisa abareng norok kelancaran niataki dalam atena. Montade niat rezeki tak bisa norok. Paham? Jadi mau berniat bagus ini rezeki norok ngateraki ngwujudaki niatan dalam ate ngateraki dekah niatan sebagus.
Niatan saya remah, niatan saya bisa nyambi sambungan, nyambi suatu hal saya manfaat dunia akhirat. Paham ya? Dan pesan boleh ke alumni, wati, dan mudah-mudahan terus setiap tahun kita melakukan dari keluarga besar Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin kita melakukan masih terobosan-terobosan untuk mengimbangi perkembangan pendidikan yang ada saat ini. Karena tantangan berdinamikanya sangat luar biasa. Badan perkembangan pendidikan sekarang ini perkembangan pendidikan sangatlah berat karena beda orang saya belajar dari kok tapi tak belajar dari pondok. Jadi orang banyak kecak tak itu mau patuna karena ilmu na iyole dari ku tak jelas. Dan siapa? Apa sih omong tak tahu. Jadi tak nyambung. Jadi jak salah aki, mon salah. Paham gih? Jak sampai anak toron kula sareng panjenengan tak bisa menyelamatkan atau nyambung sehingga dalam perkembangan dinamika zaman mereka tak kelaben jenten orang paham tuh tak pernah sampai aki dari Iksari Porda masa mudah-mudahan tahap demi tahap kita terus ke kesempurnaan. Emang selama ini biasa bon semangat dah luar biasa. Ngomong dor mah masukan luar biasa. Tapi insyaallah menangkan kita bisa. Tahun depan baru bisa. Melambat bulan trome enggak boleh ke alumni. Dan noneka berprotes. Pengocak alumni bagian untuk turut membahas. Awat alumni. Tarsolal mendapat dan jengkol. Ayolah cobalah. Saya beri kesempatan untuk alumni. Alhamdulillah, walaupun belum sempurna, semangat itu ada. Tapi orang banyak. Kan semangat beda karena mulai lambat kulai protes. Nah, dinalah tahu. Tenaga nah, mulai butuh lagi tak bantu. Karena sekut omongan kah makin beri kesempatan. Alhamdulillah, walaupun saya tidak berharap 100%, kuda nyongok, alhamdulillah beda. Mudah-mudahan segera terwujud. Kekurangan mereka memang banyak, tapi insya Allah berkat doa kita semuanya, apa yang menjadi impian kita semuanya, insya Allah akan terwujud. Dalam kesempatan ini pesan alumni, santriwan, tidak sampai tak nyambung, tidak sampai putus silaturahmi. Walaupun sampean neka dan kadang kemun kasar cerita itu panggi pian, walaupun tak tepanggi tapi pian beda dalam kawasan neka insya Allah. Neka sebentar. Walaupun sampean neka ketepaan lebat jam tung malam, depak atau jam tung malam, neka nyambung. Karena sejatinya tak perlu tepanggi tapi seperti depak. Depak hubungan nikah termasuk nyambung. Kenapa kula nyampe aki nikah males lain males dan gampang untuk nyambung. Sing ketemu ambil alumni ini ketemu. Tak perlu apa-apa seperti ketemu ngabes muan le seneng. Ngerti? Kadang-kadang alumni menano ketemu tek ngetek baru. Kok tak nyaman karena kelero. Bahkan walaupun lah keluar di pondok tetap nggak santre. Mon santre benar ketemu ya benar kok juga ketemu. Tak perlu apa-apa. Pas alasan boleh kok tak nyambian kan tak usah. Seperti ngabes muan lah seneng. Karena apa? Alhamdulillah tang santre setelah keluar rela sehat dan beres, insyaallah ilmu manfaat. Mon ketemu lah todus ilmu nerok todus.
Paham ya? Alumni-alumni deh, pokok ketemuan lah. Tak usah mikirnya cabis, ketemuan lah. Muan padang deh ya deh. Tokop. Alasan terlaluan. Ya. Anggap bener nggak santre. Kon santre deh benar ketemu. Biasa. Aman ketemu nggak. Walaupun tak ketemu, beda lingkungan. Pesen ke alumni, santre laki, santre bine. Dus. Karena sepenting nyongok alumni. Wala seneng luar biasa. Kenapa? Nyongok alhamdulillah. Kita berjuang ngerasa kisar seilmu seetrema ke lingkungan masih. Paham ya alumni? Tujuh alasan kok todus karena waduh. Alasan alumni. Alasan sangat luar biasa. Nah, terus dalam kegiatan-kegiatan yang digagas oleh pondok pesantren maupun Rodotul, kita minta kepada semuanya untuk aktif. Perkara beda udur. Dan kadang kan beda udur, ada udur, kebelah beda udur. Saya nggak ada bahaya deh. Monta ada udur, kocak beda udur, saya nggak. Dari mah sedikit-sedikit jauh. Akhir dari kebiasaan nganeka akhir pas jauh. Karena pon kadung utara aki alasan tobung utur kocak nyambung betepak ya. Pakai deh. Alasan benar. Alhamdulillah. Nak kebi. Engak memang terpola. Tak engak saya anteng. Terus untuk alumni Rodotul Malikiyah ada kegiatan saudan ya. Tidak kesibukan tapi harus usaha untuk ke pakai. Silakan apa tetap kodu nah harus tetap bisa apa sih kan izin pakai nikah lagi sampai lagi tolong sambung tidak sampai pege karena pege nikah bener pas lepai bener akhir elang sambung nanon ke elang nih pon ruwet nggak nih nyambung boleh berruwet karena apa karena pon ketemuan gabi untuk alumni lakean yang masuk di dalam pengurusan korda dan korde saya masuk tapi saya tak masuk tetap kodu kompak dalam istilah pengurusan mereka adalah tugas untuk mencatat sebagai penyambung dekat produk pesantren saya tak termasuk dalam pengurusan korda maupun kordes tetap secara hakikat sampean sebagai keluarga besar dari alumni paham? Saya kudu sampai lagi kadang-kadang kok tak masuk lagi dengan kan aneh sehingga tahun depan kegiatan seperti ini alumni-alumni yang lainnya kita berkumpul bersama dalam kegiatan sehingga apa saya sampai lagi oleh pengurus pusat dan dari keluarga besar pondok pesantren Sholihin Rodotul Malikiyah kita langsung oneng. Terus saya tak kalah penting apa gula pernah di kompolan kamar itu ya pengumuman selanjutnya pertemuan karena memang tertunda karena masih ada hal lain yang harus istiharokan. Kabar baik. Mulai beda pengumuman
baru kumpulnya karena alumni kok bareng daripada ngedit lain. Karena rencana beri memang rencana, cuma karena belum tepat waktunya, ya tunggu waktunya, setelah istiqoroh baru saya akan kumpulkan semua untuk saya sampaikan secara alumni warga besar di Pondok. Tidak apa. Tingpon pada pengumuman nikah diupayakan semuanya harus hadir. Waktu dan tempatnya masih belum. Nah, memang pada waktu itu petunjuknya begitu, tapi berubah karena ada satu. Terus apa lagi, ada pertanyaan? Dari rencana memang sampai akhir untuk pembangunan rusun. Memang kita rencanakan kita bangun di sana. Rencana memang bulan Syawal. Tapi kita lihat perkembangan, kita siapkan nanti. Allah mudah-mudahan tidak perubahan. Kalau rusun insya Allah waktu kita tinggal kabarkan, mudah-mudahan dari Korda dan lain ngajak untuk bantu tenaga bangun 5 lantai. Dan alhamdulillah komponen dari 1,4 alhamdulillah. Ada tidak. Dari kebutuhan totalnya 19. Nah, perang separuh kan. Bagian. Mudah-mudahan kita segera terwujud, walaupun tidak sampai tuntas 4 lantai. Ece lengak kiu ini kan ibu ini kan arif pas nyaman tak ngerti teori. Tak ngerti teori cek ngajari. Menomong nyaman. Tapi begitu sudah selesai, ngare Pak. Tak ngulangi dari awal, karena nerosaki. Karena mau ngawal ini kan lebih berat daripada nerosaki. Paham? Mangkan nasi benar selantai, bangun di sepuluh selantai, bangun di sepuluh selantai. Saya ajak tolongin lakot tok arah sana. Tak mari ngale boleh. Karena biaya saya rajin ke pondasi ini, bro. Mari pondasi kalian nerosaki kalian elbow. Neka insya Allah tahun ini selesai bangun sampai lantai. Satu lantai lagi. Pemare boleh. Insya guys. Dan tenan. TPC rusun ini kapancetnya. Ayo tak. Mare kagak, mare tak rasane. Pak mare malah bangun pole. Aku nih rasane. Saya rasa alumni. Allah tak nol arasa. Luar biasa alumni. Hanya bisa melihat tapi tidak bisa merasakan. Kan? Mengodot tapi tak ngerasa kipo teka bangun. Tahun ini masjid ini kan sama
Karena tina abangun ini punya gudaan. Begitu abangun ngage, udah sabai juga. Dan produk. Tetapi nang ada ada dan sabane kene bangun ke pajelan. Bertaburan akhirnya sampai sekarang masih nunggu. Bagi entade. Karena pon kadung SNK untuk abangun. Pada neka tabar dari awal tak ibu. Malah naik sakit. Agak abangun, berkada. Mudah-mudahan penyelesaian tentang pembangunan hanya untuk menyempurnakan napas jadi harapan pendidikan yang ada di lembaga pondok pesantren. Rusun kita bangun, pondok laki pondok laki ini an pon tak cocok. Ini an pon tak cocok, ya kan. Malika mek pola montu ke boleh teronganya, Ren silahkan. Jadi tempat kula ngocak nyaman ya jan. Ya wis beli boleh ke podo. Apa kok nyembik anak enggak apa-apa lah sampai. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan dah bisa manfaatkan bangunan rusun. Bangunan rusun ini kan 5 lantai. 2 lantai itu saja sudah bisa ganti posisi kamar sebenarnya. Telok kamar, saya ganti dalam 2 lantai ini. Nah dalam satu kamarnya lebih besar 2 kalinya kamar yang ada. Dan 1 lantai itu 10 kamar, kalau 2 lantai itu 20 kamar. Sekarang 33 kamar. 1 kamar yang baru ini, sama seperti 2 kamar yang ini. Sudah 4. Lumayan walau. Jadi masalah adalah teori bagaimana caranya kamar mandi. Impor lantai lemak per lantai kan gawat ya. Menduk. Orang yang luar biasa. Beri jeding, acapur. Anggap songai. Kan repot kan. Sabuna cangrep muannya. Akhir tak saya bersih gitu. Tidak ada masalah, insya Allah disehat nih. Akan tak pernah bisa pernah gara-gara. Karena tiap lantai yang baru ini akan ada kamar mandinya. Udah mikir supaya irit aeng kotungan power. Aduh, power. Gelas locot nih. Yang canteng bela-bela. Oh boleh anu. Repot. Karena mikir lagi asrama selaju kan subuh tiap lantai. Bagaimana caranya akses supaya mudah nanti. Teori-teori ini kaki EPKR. On listrik kah? Enggak kebat. Tas lebih aja. Nah memang tantangan bagaimana fasilitas dengan sarana prasarana. Alhamdulillah itulah tantangan yang kita berkembangnya zaman makin berat tantangannya, tapi kalau semua bersama-sama akan ringan kita. Mudah-mudahan kekompakan dan kesejahteraan alumni kita terus hadir dalam apapun untuk kemajuan dan kesuksesan lembaga pendidikan ada di Probolinggo. Mudah-mudahan semua bisa berjalan niatan dan tujuan karena perkembangan pondok pesantren ini semua di luar logika. Mulai lambak ki kamah pon. Jadi kene tonton BAB geleng ke lauk lebot geleng
nanti kene tonton parkir rel sepur rel apa lori kok lori kok biasa membeda lori lebat ngalak tepuh biasa wes biasa tekut benare sambi sehingga pada waktunya begitu pon perkembangan ke depannya, alhamdulillah sambil leng alhamdulillah petaber kan. Tak petaber tak semudah itu kan mikir nyaman kali lemen. Sekota. Ada cerita lain tapi cerita pun akona saya tahu berarti. Cerita lemen nyaman melek. Nekat tok bae saya kenengin beda orang dua sen. Tak ler. Bos. Alhamdulillah beli. Kabar alhamdulillah akhir do Pak Lau. Kan? Are pangatero tahun tapi kita aku penting niat kada ber. Pada bi alumni kok niat hadir acara ketapang niat tok bela. Tepat deki. Tadi niat jon jauh. Akhir pas tujuan nega kasah niat lain tak ada pak kepi. Karena pun nyompet jalan di secara logika tidak bisa kita pikir. Tak tonton lem. Apa ini? Katanya ini siapa ini? Anu aja kaki. Nanti kalau dibeli ke sana kan Asia, ada lapangan bolanya. Nabi. Roh tak cerita bon. Telepon. Gak boleh. Saya diri ya. Saya jual di orang Kita cerita. Alhamdulillah, itu berjalannya waktu. Terus alhamdulillah kita masih bisa terus perjuangkan napa saya ketero napa saya kretek kita wujudkan mengembangkan satu pendidikan yang habis namun kira-kira gitu tapi tantangan karena neka saya warisakin beri beda kena nyari ilmu, tapi kita harus berjuang benek untuk taha, tapi neka untuk madain beri kenengan dek kareng orang setero anaan beda kenengan nyari ilmu, kita sudah berupaya melengkapi fasilitas dan sarananya hanya semata-mata untuk beri kenengan anak-anak potra-potrena sedojo saya petoro akikanto untuk bisa mengenyam pendidikan agama. Eka tojuk jadi bener ketua kita natana ini kan bener kaplingon untuk apa boleh tapi untuk beda nak pendidikan agama. Alhamdulillah bisa berjalan. Tantangan berat, tapi tak bisa sampai kisah. Karena kadang apa saya yabas alum ambil gula sing ngabas. Mon alumni ngabas, nyongo dan mon gula sing ngabas, caranya bisa terus berkembang. Dimanapun berada harus bedah manfaat untuk perkembangan pendidikan agama. Sing pon merjuangake pendidikan agama, insyaallah paring lancar. Pada alumni memikirake untuk membantu dalam perjuangan agama, insyaallah rezeki lancar. Tapi kadang nyata beda oleh rezeki lancar, beda
Alasan teng mati kan keluar. Ya epot terdenak, leng-leng, encakan. Padahal neka bisa jadi motor karena beda sebab niatan untuk abantu untuk kepentingan agama. Epot terkang wilayah akhir ngampul. Paham? Jadi mon beda sabenapun berhasil nyata tak teka aki, au begelain ngampul, alasan eco-koco orang bener. Berarti niat kelero. Dua ke alumni. Bedaan bolan. Karena kadang orang yang ngomong nggak pun au berpikiran, wah lah kadang dikit boleh, mek pola sekalian nak kira beda hasil, tah kita beda hasil boleh, tak depak gitu. Aleng-leng lain boleh. Akhirnya ngampul, kena alasan eco-koco orang aben dipi, ngocok aben dipi. Jadi ceket ngampul. Tidak rezeki ngampul banyak istighfar, mek pola ebeliaki pole peloros jalan. Paham? Banyak orang aneh kan ya? Banyak aneh kan ya? Dineka. Jadi untuk perjuangan dalam kegiatan agama, lembaga-lembaga pendidikan, sebagai lingkungan alumni-alumni yang sudah membuka lembaga-lembaga pendidikan, jak kene ateh. Jalan terus. Rezeki beda. Walaupun seakan-akan buntu, tetap jalan. Ini kayak Yuji. Muka labang kutu berek kada. Paham ya? Alumni-alumni yang sudah membuka lembaga-lembaga pendidikan, ujiannya berat. Pada bisa rasa akhirin nak. Pada. Pondok tantangan tak lebur di itunya. Tak lebur. Pokok ada semampunya jalankan, yang tidak mampu jangan lakukan semampu nabe. Ojo cuma ahayal nyongok ke atas tapi sebab tak urus jerepen. Paham ya? Nanti ini akan ada penyerahan sertifikat lembaga. Lembaga cabang itu semuanya ya. Makanya pesan saya terus untuk ikhtiar berjuang untuk agama. Insya Allah pada jalan. Mon orang ngocak tong bitongan segala macam tak demare orang tong bitongan. Karena apa? Sepenting makin pikiran mereka kudu yoba. Mompong odi itunya nyari sangon akhirat. Perkara di itunya di rezeki gebe amal segala macam mereka sangon akhirat. Jadi rezeki lancar ke akhirat bisa era saaki. Paham? Cuma bisnis stok lancar tapi tak di perjuangan untuk akhirat tak bisa kesangoh jadi sangkolan pas tak manfaat pasan carka ajar lah. Paham ya? Jaga alumni nih. Ya nanti sertifikat diberikan itu mulai dari jenjang PAUD sampai pondok pesantren. Yang masih belum mempunyai badan hukum itu bisa gabung seperti ini sehingga badan hukumnya bisa menjadi cantolan sehingga mepola pada program-program dari daerah-daerah masing-masing. Lembaga yang belum mempunyai yayasan atau badan hukum bisa menerima bantuan. Kan namanya kolaborasi bersama untuk mendukung bagaimana para alumni bisa mengembangkan pendidikan agama karena masih terbatasnya adanya syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah masalah badan hukum. Mudah-mudahan badan sertifikat ini ada pengakuan dan pengesahan dekah lembaga-lembaga yang ada yang dikelola oleh masing-masing lembaga yang ada, tapi kita memberikan semacam sertifikasi atau sertifikat pengesahan untuk supaya mempunyai badan hukum. Paham ya? Karena badan hukum pondok pesantren ini dari perkumpulan boleh membuka cabang sebanyak-banyaknya dan memberikan wewenangnya dekah pengurus yang sudah ada pilihannya, asetnya dan tenaga pengajarnya milik dari lembaga yang sudah ada. Jadi kita tak norok. Jadi itu bisa untuk mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan. Paham? Jadi mepola bisa untuk mengembangkan mepola. Daerah mana yang banyak?
Jadi program-program dari pemerintah, misalkan contoh Kota Probolinggo. Ada program apa untuk pondok-pondok dan lembaga-lembaga? Untuk pondok-pondok ada program, insya Allah tahun depan untuk listriknya ditanggung pemerintah. Untuk masjid di Kota Probolinggo ditanggung pemerintah listriknya. Ya, alhamdulillah sudah berjalan. Mepola daerah lain bisa norok ngane kedeki. Jadi mon sobung program nganeka, tandi badan hukum tidak bisa menerima program ini. Tapi mangkana takok beda program neka, badan hukum ini bisa menerima bantuan dari pemerintah. Karena insya Allah ke depannya program-program dari pemerintah neka harus menyentuh dekat lembaga-lembaga pendidikan. Karena lembaga-lembaga pendidikan adalah mencetak generasi muda yang mempunyai karakter akhlak dan agama. Untuk kota selainnya, wes lah, tunggu waktunya yang lain. Era neka bisa sampai aki, ada lagi sudah. Ada. Hah? Saya kira itu dari saya. Nanti masing-masing kordes dan korcam ya, ada wilayah-wilayah tertentu akan saya panggil. Udah saya rok petoro ya, wilayah-wilayah tertentu panggil kapi untuk daerah mana ini? Umbrasih misalkan. Daerah mana lagi? Kordes di korcam bakal panggil ya. Oleh norok untuk ikhtiar bagaimana kita bisa melakukan suatu hal yang bermanfaat untuk agama khusus. Kira neka saya bisa sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya para alumni, santriwan, santriwati. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus bisa terjaga dan terus ke depan bisa terus kita berkumpul menyambung silaturahmi hanya semata-mata untuk kita semua supaya lebih bisa bersilaturahmi, bisa bertemu tatap muka, dan untuk acara-acara pondok pesantren jangan lupa upayakan untuk dikosongkan untuk bisa hadir berkumpul bersama. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.